Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Halo, apa kabar? Nama saya Randy Prakasa Sutarjo. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan terkait UTS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Semua jawaban ini saya rangkum berdasarkan pengalaman saya sehari-hari. Jadi yang pertama, untuk terkait Pancasila dan agama, saya merasa sangat setuju bahwa Pancasila ini sudah sangat Islami dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Kenapa? Karena nilai-nilainya seperti ketahanan, keadilan, dan persatuan ini sudah sangat sejalan dengan ajaran Islam. Pancasila itu seperti rumah bersama yang melindungi semua agama, termasuk Islam dan lainnya, sehingga kita bisa hidup rukun dalam perbedaan. Justru dengan Pancasila ini, nilai-nilai Islami bisa berkembang dengan damai. Kemudian untuk jawaban yang kedua, terkait ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi apa itu ketuhanan yang berkebudayaan? Menurut saya ini artinya bahwa ketuhanan ini kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari yang menghargai perbedaan. Contoh, di dalam pekerjaan saya, atasan saya berasal dari Cina, sangat menghormati ibadah saya sebagai Muslim. Bahkan saat makan bersama, jadi ada suatu waktu di mana dia datang ke Indonesia, terus kita punya makan bersama. Dia juga memastikan bahwa makanan yang kita makan atau yang disajikan itu juga halal. Saya pun dengan rekan yang beragama Buddha saling berbagi pesan-pesan positif dari agama masing-masing. Jadi ini menurut saya adalah contoh paling nyata dari ketuhanan yang berbudaya, di mana saya beserta rekan kerja saya dan juga atasan saya ini saling menghargai dalam perbedaan. Kemudian nomor 3 terkait kemanusiaan dalam tinjauan etis. Ini menurut saya intinya adalah bagaimana kita memperlakukan setiap orang dengan martabat yang sama, apapun posisinya. Contoh di tempat saya bekerja, ada tim cleaning service, ya, yang memang kita itu memperlakukan dia itu dengan sangat hormat. Kami selalu menyapanya, terus kemudian mengajak ngobrol dan selalu terlibat dalam acara kantor. Jadi memang kita selalu melibatkannya. Terus kami juga sadar meski pekerjaannya berbeda, tetapi martabatnya sebagai manusia juga sama dengan kami, sehingga memang di dalam pekerjaan saya itu, di tempat kerja saya itu bahkan bisa dibilang tidak ada jarak antara kami, karyawannya atau staffnya dengan tim cleaning service. Kemudian keempat, pengalaman saya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, saya tinggal di lingkungan yang 50% muslim dan 50% non-muslim. Nah, uniknya di perumahan saya ini kami hidup rukun berdampingan, bahkan eh, sama-sama bersama-sama untuk membangun masjid. Kemudian juga pada saat lebaran, tetangga yang non muslim juga ikut dalam acara halal bihalal dan juga saling menyelamati satu sama lain. Terus kemudian ya ini salah satu contoh di perumahan saya, di mana bahkan kita juga umat muslim mengatur volume suara speaker agar tidak mengganggu penghuni-penghuni yang non muslim yang lokasinya di dekat masjid perumahan kami. Kurang lebih seperti itu. Terakhir, terkait kepemimpinan dan keadilan, ini saya kebetulan tinggal di Karawang, Jawa Barat, dan di Jawa Barat ini dipimpin oleh gubernur bernama Pak Deddy Mulyadi atau kita biasa sebut KDM, di mana beliau ini dikenal dekat dengan rakyat kecil dan fokus pada petani dan UMKM. Terus kemudian kalau dilihat dalam perspektif keadilan, menurut saya bagus karena beliau berusaha untuk membagi perhatian dan sumber daya ke daerah-daerah yang selama ini menurut saya kurang mendapat perhatian dari pemimpin sebelumnya. Kita lihat di awal-awal kepemimpinan Deddy Mulyadi,
sepertinya Jawa Barat ini benar-benar dilihat secara utuh, bukan hanya sekedar Bandung sentris, kurang lebih seperti itu. Jadi ada ke Sukabumi, kemudian ada juga ke Cirebon dan lain-lain. Lokasi-lokasi yang ibaratnya jarang dijangkau oleh pemimpin sebelumnya. Kemudian walaupun di Jawa Barat ini kesenjangannya masih ada, menurut saya komitmennya Pak Deddy ini untuk memberdayakan kelompok ekonomi lemah ini juga menurut saya patut diapresiasi ya. Jadi dari semua jawaban ini saya juga belajar bahwa ternyata nilai-nilai Pancasila itu bukanlah teori semata. Jadi Pancasila itu hidup sebetulnya dalam interaksi kita sehari-hari. Jadi sudah kita tuh sudah ruang lingkupnya sudah berada di dalam Pancasila itu sendiri. Baik itu di tempat kerja, kemudian di lingkungan rumah saya, dan juga lain-lain. Kuncinya menurut saya adalah saling menghormati, kemudian mengakui martabat setiap orang, dan bersatu dalam perbedaan. Kurang lebih seperti itu. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Semoga video ini dapat diterima sebagai kewajiban untuk tugas UTS saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.